Jumpa lagi dengan Kak Eca dalam program pembelajaran kita Huele Par Belajar. Disiarkan langsung dari studio Radio Suara Maluku Cerdas dalam Pemuda Karangpanjang Ambon, UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Huele Par Namaku Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, Kak Eca akan menemani sahabat cerdas semuanya dalam program pembelajaran kita Huele Par Belajar. Mari kita belajar bersama. Gimana nih kabar sahabat cerdas di hari ini? Di hari Selasa, hari kedua dalam minggu ini ya, kita sudah berjumpa kembali dalam program pembelajaran kita yaitu Huele Par Belajar. Nah sahabat cerdas, di hari ini sudah pasti Kak Eca akan menghadirkan guru yang merupakan tutor belajar kita yang akan menemani sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran di hari ini. Berhubung ini hari Selasa, jadi sahabat cerdas akan diajarkan oleh guru dari jenjang sekolah dasar. Nah sahabat cerdas, sebelum kita mulai ya dengan Kak Eca memperkenalkan guru kita yang merupakan tutor belajar kita di hari ini, Kak Eca mau sapa dulu bagi sahabat cerdas semuanya. Ya semoga ya sahabat cerdas yang tetap stay mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas masih tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di hari ini. Nah semoga walaupun cuaca ya yang sedang mendung, yang kurang baik, kurang bersahabat, tetapi semangat sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran harusnya itu semangatnya lebih ditingkatkan lagi, karena sudah pasti ya kalau dengan belajar kita akan bisa untuk mencapai atau menggapai impian, harapan kita, cita-cita kita. Nah sahabat cerdas, sebelum Kak Eca mulai lagi ya, Kak Eca juga mau sapa bagi sahabat cerdas yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah walaupun harus berpuasa, menahan haus, menahan hawa nafsu kita untuk makan ataupun tidak boleh marah-marah. Nah di saat ini ada baiknya sahabat cerdas menggunakan waktu sahabat cerdas semuanya sambil menunggu waktu untuk berbuka. Nah sahabat cerdas saksikan, dengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena di Radio Suara Maluku Cerdas banyak sekali siaran-siaran, program siaran yang sudah disiapkan dari kami Radio Suara Maluku Cerdas yang akan menemani sahabat cerdas semuanya. Jadi sebelum Kak Eca masuk, sudah tadi sahabat cerdas semuanya mengikuti program yang pertama yaitu Semangat Pagi bersama dengan Kak Bianca ya. Selepas ini masih ada lagi program-program hiburan dan juga pembelajaran lainnya yang bisa sahabat cerdas semuanya dengarkan di Radio Suara Maluku Cerdas. Oleh karena itu tetap stay ya untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Dan sahabat cerdas, untuk pembelajaran yang dilakukan di hari ini dan di hari-hari sebelumnya, Kak Eca selalu ingatkan bagi sahabat cerdas bahwa siaran ini juga di live streaming dan dapat disaksikan langsung pada channel YouTube Balai kami yaitu BTKI Maluku. Jadi bisa langsung dikunjungi dan bisa langsung melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun tutor belajar yang hadir langsung di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Dan jangan lupa ya untuk like video-video yang ada pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, sebelum kita mulai kita dengarkan satu lagu dulu ya yang Kak Eca berikan bagi sahabat cerdas. Semoga lagu ini memberikan semangat, menambahkan semangat sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran di hari ini. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak.
mengawali akan aktivitas di hari ini. Jadi dibilang ya harus smile, jadi harus senyum untuk mengawali hari ini, karena dengan senyum apapun yang akan kita lewati, baik itu berat, pasti dapat kita lewati semuanya dengan baik. Dan sahabat cerdas, oke, seperti yang tadi Kak Eca sudah janjikan ya, sudah hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas tutor belajar kita di hari ini, guru sekolah dasar yang berletak di SD Negeri 1 Lateri Ambon, Ibu Erlita Lesilolo. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Kak Eca, selamat pagi. Selamat pagi sahabat cerdas. Oke, nah sahabat cerdas, tadi sudah disapa langsung ya dari ibu guru kita, Ibu Ita. Jadi untuk hari ini sahabat cerdas kita akan bersama-sama dengan Ibu Ita melakukan pembelajaran. Mungkin pembelajaran ini merupakan lanjutan dari pembelajaran sebelumnya yang dilakukan oleh Ibu Ita. Nah untuk itu langsung saja Kak Eca berikan kesempatan bagi Ibu Ita untuk langsung memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga pembelajaran di hari ini menyenangkan bagi sahabat cerdas semuanya. Terima kasih Kak Eca. Halo sahabat cerdas, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat kan? Ibu berharap sahabat cerdas yang ada di rumah, yang sudah stay depan TV, juga yang mendengarkan siaran pembelajaran lewat radio, semuanya dalam keadaan yang sehat. Demikian juga dengan Ibu bersama Kak Eca, juga kru yang ada yang melaksanakan tugas di hari ini. Ya, sahabat cerdas, seperti biasa kita masih tetap ada di tema 8 subtema ketiga. Yang pasti saat stay depan TV atau di depan radio, sahabat cerdas sudah mempersiapkan buku dan pensil. Ingat, alat tulis menulis harus disiapkan untuk mengikuti siaran pembelajaran hari ini. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira pembelajaran kemarin ada yang masih ingat? Kemarin kita masuk pada subtema 2. Tentang apa? Coba siapa bisa sampaikan di hari ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan siaran pembelajaran baik lewat radio maupun channel YouTube, lewat televisi. Kemarin subtema 2 kita belajar tentang apa? Ya, pasti ada yang ingat kan? Ya, aturan keselamatan di rumah. Baik sekali. Coba Ibu mau lihat mana senyumnya. Tadi Ibu dengar Kak Eca menyampaikan atau memberikan penguatan semangat juga untuk anak-anak saat menikmati atau mengikuti siaran pembelajaran. Kita harus tetap tersenyum, karena kalau tersenyum berarti hati kita menjadi senang, yang pasti kita tetap sehat, kita tetap ceria. Ya, kita akan masuk dengan pembelajaran berikut. Masih tetap tema 8. Yang punya buku tema 8 boleh disiapkan juga. Tapi kalau yang tidak, yang mendengarkan lewat siaran radio tetap mendengarkan sambil mengikuti, mempersiapkan buku tema, juga yang mengikuti siaran pembelajaran lewat televisi. Subtema 3 hari ini tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Ya, coba sahabat cerdas perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ya, kalau yang mendengarkan lewat siaran radio, Ibu mau sampaikan gambar yang Ibu tampilkan ini gambar anak-anak saat akan melakukan perjalanan wisata. Yang mendengarkan siaran lewat radio pasti bisa membayangkan atau siapkan buku temanya. Yang lewat radio boleh melihat gambar pada buku tema 8 subtema 3. Ayo. Ya, kita harus semangat ya untuk mengikuti siaran pembelajaran meskipun kita tidak ada bersama dengan teman-teman, berkumpul ceria bersama, tapi kita tetap punya semangat sebagai anak-anak yang ingin mempunyai masa depan lebih baik. Ya, pada gambar ini yang mendengarkan siaran lewat radio buka tema 8 subtema 3. Pada gambar ini ada anak-anak dalam mobil. Mereka akan melakukan perjalanan wisata. Nah, Ibu akan bacakan dulu, sama-sama lihat, tapi Ibu akan membaca dan anak-anak boleh mendengarkan, atau yang di depan TV bisa menyaksikan, melihat gambar yang ditayangkan. Ada percakapan antara guru dan salah satu murid yang akan melakukan perjalanan wisata. Muridnya pertama, coba anak-anak perhatikan dulu. Dalam mobil ini mereka memakai sabuk pengaman. Nah,
Ada siswa yang bertanya, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Nah, Ibu Guru menjawab, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri. Nah, untuk pembelajaran kemarin, menjaga keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku itu sangat penting. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa apa yang dicakapkan oleh Siti dan Ibu Guru merupakan hal penting. Menjaga keselamatan saat di perjalanan sangat penting, karena kalau kita tidak menjaga keselamatan dengan menaati aturan-aturan yang dibuat, pasti kita akan mengalami kecelakaan atau musibah atau apapun bisa saja kita alami kalau kita tidak menaati peraturan yang telah dibuat, baik itu di rumah, di sekolah, di perjalanan, ataupun aturan-aturan apapun yang dibuat. Yang namanya aturan dibuat untuk kita lakukan. Ya, baik sekali. Nah, perhatikan lagi. Ibu akan bacakan ya, ada percakapan-percakapan yang terjadi antara guru dan siswa, juga salah satu teman yang akan melakukan perjalanan wisata di hari ini. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya, betul kan? Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita melakukan perjalanan, tetap harus menaati peraturan, dan aturan itu tetap ada untuk segala sesuatu. Ibu akan membacakan percakapan antara siswa, juga salah satu siswa yang ada bersama untuk kegiatan pariwisata hari ini. Yang menyaksikan pembelajaran lewat siaran TV boleh melihat tayangan yang Ibu sudah tayangkan. Yang mendengarkan pembelajaran lewat siaran radio boleh melihat pada buku tema subtema 3. Dengarkan percakapan berikut. Nah, ini mulai dari Ibu Guru ya. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada peraturan? Nah, salah satu siswa menjawab di sini, tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Ibu Guru membalas, hebat anak Ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Semua siswa menjawab, iya Bu. Nah, berarti peraturan itu penting atau tidak, sahabat cerdas? Pasti penting kan? Sama juga dengan peraturan yang dibuat di rumah. Kalau sudah dibagikan tugas, hari ini siapa yang dibagikan tugas untuk membersihkan halaman rumah? Hari ini siapa yang kebagian tugas untuk membersihkan tempat tidur, atau membantu ibu memasak di dapur, atau membantu ayah melakukan kegiatan lain di luar? Dan aturan itu tetap dilakukan. Kalau kita melakukan aturan, menaati aturan-aturan yang dibuat baik dalam rumah dan keluarga yang dibuat, berarti semuanya akan terlihat baik, akan rapi. Ya, perhatikan lagi. Nah, ayo kita membaca bersama. Ada teks yang sudah Ibu tampilkan di layar. Yang mengikuti pembelajaran lewat siaran radio, boleh buka lembar berikut. Ada bacaan dengan judul Aturan Keselamatan dalam Bus. Ya, sudah? Yang mendengarkan siaran lewat radio sudah membuka lembaran berikut. Ada bacaan tentang aturan keselamatan dalam bus. Iya. Sekarang kita akan bacakan secara bersama-sama ya. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa nyaman, aman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat.
Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Ya, kita baca ulang sekali lagi ya bacaan ini. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Coba anak-anak perhatikan dan dengarkan bersama. Bacaan teks yang ibu baca tadi, apakah ibu membacanya dengan baik? Dengan lafal dan intonasi yang tepat? Ya, yang namanya bacaan harus dibaca, melihat tanda-tanda baca. Bagaimana suara harus naik, suara harus turun sesuai dengan tanda baca. Nah, dari bacaan ini, kira-kira siapa bisa menyimpulkan apa isi teks bacaan ini? Coba ayo dibaca kembali. Yang lewat siaran radio boleh membaca kembali, atau yang sudah mendengarkan ibu baca bacaan tadi bisa menyimpulkan kira-kira apa isi teks dari bacaan ini. Ayo. Ya, baik sekali. Ibu yakin jawaban yang disampaikan tidak salah. Semua jawaban benar. Nah, isi teks dari bacaan ini adalah mengarahkan kita untuk mematuhi aturan dalam melakukan perjalanan. Pertanyaan kedua, apa saja aturan ketika melakukan perjalanan menggunakan bus atau menggunakan mobil? Coba, ada pada bacaan? Ya, baik sekali. Yang pertama, naik ke dalam bus atau mobil dengan tertib. Kemudian duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan sebelum berangkat kita harus berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Coba siapa yang bisa bilang? Ya, baik sekali, agar Tuhan melindungi perjalanan kita saat kita tiba di tempat tujuan dan kembali ke rumah masing-masing. Kita ada dalam keadaan yang sehat, yang selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan itu kita alami saat kita juga mematuhi peraturan yang dibuat saat melakukan satu perjalanan. Kalau di sini perjalanan wisata kita lakukan di banyak tempat. Bisa saja pembelajaran di luar itu dilakukan di tempat rekreasi seperti di pantai, seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya bersama dengan guru. Kalau di Ambon ini banyak tempat wisata di pantai seperti Pantai Nacepa. Apalagi? Ya, di mana lagi? Selain di pantai kita juga bisa melakukan kegiatan pariwisata di mana? Biasanya kalau di sekolah ibu pernah membawa anak-anak ke Museum Siwalima. Coba, siapa yang sudah pernah ke Museum Siwalima? Ya, pasti ada anak-anak yang sudah pernah ke Museum Siwalima, baik itu bersama guru ataupun bersama dengan orang tua pada saat orang tua punya waktu-waktu libur membawa anak menikmati masa liburan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ya, ibu lupa lagi. Kita kembali dulu pada bacaan tadi. Ibu lupa satu ya. Nah, coba anak-anak perhatikan pada bacaan ini. Pada awal kalimat ini menggunakan huruf kecil atau besar? Ya, baik sekali, huruf besar atau biasanya kita sebut dengan huruf kapital. Minggu kemarin hari Selasa dan minggu sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang penulisan huruf kapital pada kalimat atau penulisan huruf besar pada kalimat. Coba ibu mau tanya lagi, kira-kira siapa masih ingat? Huruf besar biasanya ditulis pada apa saja? Awal kalimat, apalagi? Nama orang, apalagi? Nama tempat. Ya, baik sekali, nama jalan, nama kecamatan. Ya, ternyata semua anak masih ingat ya.
Sekarang ibu punya tugas. Coba anak-anak atau ibu sapa saja ya dengan sahabat cerdas. Sahabat cerdas menuliskan 5 contoh kalimat sederhana dengan menggunakan aturan dalam penulisan kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. 5 contoh kalimat sederhana. Kalau yang mengikuti siaran lewat siaran pembelajaran lewat radio bisa menulis 5 contoh kalimat, dan yang mengikuti siaran pembelajaran lewat televisi bisa menulis 5 contoh kalimat sederhana menggunakan huruf besar. Nanti selesai ini orang tua tetap mendampingi anak untuk memeriksa kembali tugas yang sudah diberikan. Ya, ibu lupa satu lagi, untuk orang tua pada saat siaran pembelajaran dimulai tetap mendampingi anak-anak ya untuk mengikuti siaran pembelajaran. Ya, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Jadi orang tua, mungkin saran dari saya sebagai guru, orang tua tetap setia mendampingi anak untuk mengikuti pembelajaran lewat siaran seperti ini. Dan itu merupakan hal yang sangat baik, sehingga meskipun di rumah anak tidak diam, tapi dia melakukan aktivitas tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa melalui pembelajaran seperti ini. Ibu rasa sudah cukup ya waktu yang ibu berikan. 5 kalimat sederhana yang sudah ditulis. Selesai ini orang tua tolong mendampingi dan memeriksa kembali apakah pekerjaan anak sudah betul atau belum. Nah, kita lanjut ya. Tadi saat kita melihat bacaan pertama, anak-anak masih ingat tidak hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Coba. Ya, hari Minggu. Lihat lagi pada buku tema atau ibu balik lagi ya. Ya, coba perhatikan. Hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol? Hari Minggu. Ya, kita kembali lagi ya. Nah, coba perhatikan. Kira-kira siapa bisa bilang gambar apa yang ibu tayangkan? Kalau sahabat cerdas yang mengikuti pembelajaran lewat siaran radio bisa melihat pada buku tema yang ibu tampilkan saat ini di layar televisi, yaitu kalender. Apa itu? Pasti semua tahu. Semua punya kalender di rumah kan?
Nah, di sini Ibu tampilkan kalender bulan apa ini? Coba, siapa bisa? Januari, baik sekali. Coba anak-anak perhatikan. Pada kalender biasanya ada apa saja? Nama bulan, nama hari, tanggal. Kalau ada tanda-tanda merah pada kalender menandakan bahwa hari libur misalnya, atau hari Minggu. Ya, biasanya pada kalender ada keterangan-keterangan seperti itu. Coba sahabat cerdas perhatikan. Pada kalender yang Ibu tampilkan bulan Januari, ada terlihat tadi Ibu bilang ada hari. Nama-nama hari, mulai dari hari apa? Coba kita sama-sama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, baik sekali. Ada berapa hari dalam seminggu? 7. Coba sahabat cerdas perhatikan. Pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dimulai dari tanggal 1. Tanggal 1 jatuh pada hari Minggu. 1, tanggal 2 hari Senin, tanggal 3 hari Selasa, tanggal 4 hari Rabu, tanggal 5 hari Kamis, tanggal 6 hari Jumat, tanggal 7 hari Sabtu. Ada berapa hari dalam seminggu? Ya, baik sekali. Coba tepuk tangan dulu. Ya, semua harus merasa sukacita ya untuk mengikuti pembelajaran. Dalam seminggu atau dalam satu minggu ada 7 hari. Kalau dalam satu minggu ada 7 hari, kita menghitung mulai dari tanggal 1. Kalau dalam 2 minggu, nah pada layar yang Ibu tampilkan atau pada buku tema yang boleh anak-anak buka, kalau 2 minggu ada berapa hari? Coba perhatikan. Hari Sabtu tanggal 7, tanggal 8 jatuh pada hari Minggu lagi, 9 hari Senin, Selasa tanggal 10, Rabu tanggal 11, Kamis tanggal 12, Jumat tanggal 13, Sabtu tanggal 14. Ini sudah 2 minggu. Minggu pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 7, minggu kedua dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Berarti kalau 1 minggu ada 7 hari, 2 minggu berapa hari? Ya, baik sekali, 14 hari. Ternyata anak-anak kelas 2, anak-anak SD yang sudah boleh menyaksikan pembelajaran hari ini pintar. Mengapa? Karena mereka punya semangat. Kalian punya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, lihat pada kalender yang Ibu tampilkan. Kalau 2 minggu ada 14 hari. Kalau 3 minggu tinggal dihitung. Ya, 3 minggu ada 21 hari. Kalau 4 minggu, lihat pada kalender dihitung atau pada buku tema, 28 hari. Jadi kalau 4 minggu ada 28 hari. 1 minggu 7 hari, 2 minggu 14 hari, 3 minggu 21 hari, 4 minggu 28 hari. Ingat, untuk kelas 2 perkalian harus sudah bisa matang di kepala, di otak biasanya. Supaya kalau hitung seperti ini, anak-anak tinggal menghitungnya dalam bentuk perkalian atau penjumlahan berulang. Hari ini Ibu tidak mengajarkan tentang perkalian dan penjumlahan berulang. Ibu hanya mengajarkan tentang bagaimana kita sudah bisa mengetahui kalau 1 minggu 7 hari, tinggal dihitung tambah 7 hari lagi, 2 minggu berapa? 14 hari. 14 tambah 1 minggu 7 hari lagi, 21 hari, dan seterusnya. Sekarang ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan atau sahabat cerdas kerjakan. Ada 5 latihan yang boleh Ibu tampilkan, dan yang mengikuti pembelajaran lewat radio bisa melihat pada buku tema ada 5 pertanyaan yang boleh anak-anak kerjakan atau sahabat cerdas kerjakan. Ibu baca soalnya ya. Kalau yang punya buku tema ada pada buku tema, tapi Ibu baca dulu soalnya. Kemudian Ibu berikan kesempatan untuk sahabat cerdas kerja didampingi oleh orang tua. Soal yang pertama, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Soal yang kedua, Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Soal yang ketiga,
Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? 4. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Dan soal yang terakhir, soal kelima, sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Jadi ingat, yang harus pertama diketahui bahwa 1 minggu ada 7 hari. Ditambah 7 lagi untuk minggu kedua, ditambah 7 hari lagi untuk minggu ketiga. Kalau anak-anak merasa susah, bisa minta bantuan dari kakak atau mama dan papa yang tetap setia mendampingi sahabat cerdas mengikuti siaran pembelajaran, juga tugas-tugas yang diberikan di hari ini. Ibu berikan kesempatan 5 menit untuk sahabat cerdas mengerjakan bersama dengan orang tua yang mendampingi. Silakan mengerjakan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Ya, ibu rasa sudah selesai ya. Tetap didampingi oleh orang tua. Sudah? Ya, kita bisa sama-sama menjawab pertanyaan atau pekerjaan yang boleh ibu sampaikan. Untuk pertanyaan pertama, untuk soal yang pertama, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Coba, siapa punya jawaban? Ada berapa hari dalam 4 minggu? Ya, mana? Ibu mau lihat, perhatikan lagi pada kalender. Atau yang sudah dikerjakan bersama-sama. Jawabannya berapa untuk nomor 1? Ya, baik sekali, 28 hari. Jadi 4 minggu ada berapa hari? 28 hari, baik sekali. Kita berpindah lagi ke soal nomor 2. Bagaimana sahabat cerdas yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio? Jawabannya betul? Iya, baik sekali. Kita berpindah pada soal yang berikut.
Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota? Berapa hari? Ya, baik sekali, 14 hari. Jadi untuk soal yang pertama, selama 4 minggu Udin dan teman-teman 28 hari berlibur ke rumah nenek. Untuk soal yang kedua, 14 hari Udin dan teman-teman berlibur keluar kota. Ya, lanjut soal ketiga. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Ingat, 5 minggu. Kalau tadi 4 minggu, 28 hari. Nah, 28 hari tambah 7 lagi, tambah seminggu lagi. Untuk 5 minggu, coba. Mana jawabannya? Berapa? 30 berapa hari? Coba mana? Ayo. "35 hari. Betul atau tidak? 4 minggu 28 hari. 28 hari ditambah lagi 1 minggu. Ini kan ditanya 5 minggu. 1 minggu 7 hari. 28 tambah 7? Ya, jumlahnya 35 hari. Nah, soal yang berikut nomor 4. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? 1 minggu 7 hari, 2 minggu 14 hari, 3 minggu 21 hari. Baik sekali, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semua punya jawaban benar? Ya, baik sekali. Ternyata kalau kita mengikuti siaran pembelajaran dengan baik, betul-betul kita pahami, berarti setiap pertanyaan yang diberikan akan bisa dijawab dengan baik. Jangan lupa orang tua tetap harus mendampingi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran seperti ini, sehingga soal-soal yang diberikan bisa dijawab oleh anak dengan baik, juga karena pendampingan dari orang tua. Ya, Ibu rasa sahabat cerdas sudah bisa memahami dan sudah bisa menghitung ada berapa hari dalam seminggu, ada berapa hari dalam 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, dan seterusnya. Jadi kalau nanti saat kondisi ini sudah kembali pulih, kita sudah berkumpul lagi bersama dengan teman-teman, dengan guru di sekolah, kita tidak akan lupa apa yang sudah kita pelajari bersama dengan mengikuti pembelajaran lewat BTKI Maluku Cerdas. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, Ibu mau tanya dulu. Biasanya kalau kita melakukan perjalanan wisata atau berlibur di pantai, baik itu bersama teman-teman sekolah, bersama saudara-saudara atau bersama keluarga, ada banyak hal yang kita lakukan di pantai. Betul atau tidak? Ya. Apa yang biasanya kita lakukan di pantai kalau kita pergi piknik atau melakukan kegiatan pariwisata bersama dengan teman-teman sekolah? Ya, yang pasti anak-anak suka. Yang pertama bikin apa itu? Ya, mandi. Kalau orang bilang berenang, belum isi porolai berenang. Ya, yang pasti cepat-cepat mau renang, mau mandi di pantai. Nah, biasanya ada banyak hal yang dilakukan kalau ibu bersama keluarga melakukan kegiatan bersantai atau rekreasi ke pantai. Biasanya anak-anak ibu itu suka mengumpulkan kerang yang kalau orang Ambon bilang kulibia. Nah, kalau ibu tanya mau kumpul akan per apa? Anak-anak bilang begini, mama nanti pulang ketemu kasih lem lah bikin kerajinan tangan. Mau bikin bunga kah, mau bikin tempat pensil, nanti tempel itu kulibia atau kerang itu.
Baik sekali, berarti ibu berpikir ternyata anak-anak punya keterampilan bisa melakukan hal-hal yang berguna. Nah, di sini ada contoh keterampilan atau kerajinan tangan yang dibuat dengan bahan-bahan seperti kulit kerang, kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Ini adalah bahan yang kemudian alatnya ada gunting, pensil, dan penghapus. Kalau sahabat cerdas yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio, boleh menyaksikan atau melihat lewat buku tema. Buka halaman berikut, lihat tentang kerajinan kulit kerang. Di sini ada petunjuk-petunjuk dan langkah-langkah kerja. Ada bahan-bahan yang disiapkan dan tadi sudah boleh ibu sampaikan. Yang pertama kulit kerang, yang kedua kain flanel, 3 kertas, 4 lem, 5 bingkai. Nanti pekerjaan ini akan dibantu oleh orang tua. Bahan-bahan ini bisa didapatkan di toko-toko. Kalau di Ambon sini banyak, paling lengkap itu di toko Galaksi depan SMA 2 Ambon. Toko itu menjual bahan-bahan untuk membuat keterampilan, baik itu kerajinan seperti menggunakan kulit kerang. Nah, alat yang digunakan gunting, pensil, penghapus. Nah, di sini ada langkah kerjanya. Yang pertama, kita buat dulu pola gambar dasar pada kertas. Nah, bahan yang digunakan di sini ada kertas kan? Nah, kita buat saja kita mau buat apa, pola apa. Contohnya gambar kupu-kupu, kita buat dulu pola pada gambar dasarnya itu kupu-kupu, atau terserah sahabat cerdas mau buat dalam bentuk apa, polanya mau dibuat seperti apa, gambar apa yang mau dibuat. Kemudian gunting gambar dasar yang sudah dibuat oleh sahabat cerdas, seperti pada contoh gambar. Ingat, pekerjaan seperti ini harus tetap didampingi oleh orang tua agar hasilnya baik, dan pekerjaannya juga dilakukan harus hati-hati karena mempergunakan alat tajam seperti gunting. Nah, yang berikut, membersihkan kulit kerang juga harus dengan hati-hati. Kalau orang tua membeli yang sudah dijual di toko-toko yang jual alat-alat untuk buat keterampilan, kulit kerang sudah bersih, tinggal dipilih saja mau kulit kerang yang bagaimana untuk dibuat atau menghias gambar yang sudah, pola gambar yang sudah digambarkan. Nah, pekerjaan seperti ini namanya menempel atau biasanya disebut kolase, menempel pada gambar atau menempel pada pola yang telah dibuat. Yang berikut, langkah kerja yang kelima, setelah kita membersihkan kulit kerang dengan hati-hati agar tangan jangan sampai luka, kulit kerang itu diberi lem dan ditempelkan pada gambar dasar yang telah dibuat. Kalau gambar yang ibu tampilkan di sini, ini gambar apa ya? Kepala beruang. Ya, tinggal dibuat modifikasi, kreativitas dari sahabat cerdas yang didampingi oleh orang tua. Tempelkan kulit kerang pada gambar dasar yang telah dibuat. Kalau sahabat cerdas yang menyaksikan lewat siaran TV bisa lihat gambarnya bagus kan? Ya, tinggal dipilih saja mau pakai kulit kerang, atau bisa juga kulit kerang digantikan dengan bahan yang lain. Biji-bijian bisa, contohnya kacang hijau, kacang merah, atau jagung. Bisa dibuat dalam bentuk kolase pada gambar dasar, atau kita melakukan tempelan pada gambar dasar yang telah dibuat, pola seperti pada gambar ini, atau gambar daun, atau buat dalam bentuk gambar vas bunga, kemudian ditempel dengan bahan-bahan seperti yang tadi ibu sebutkan. Yang berikut, langkah yang keenam, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel. Kalau kain flanel itu bisa dibeli lagi, di situ sudah dijual semua, tinggal datang bilang saja, mama tanya kepada penjual toko kain flanel yang mana, tinggal dipilih warnanya, disesuaikan. Nah, setelah selesai ditempelkan pada kain flanel sebagai latar,
Jadi tinggal dipilih warnanya, kita mau warna apa pada kain flanel itu. Contohnya beli yang warna biru atau kuning, sesuaikan dengan warna kulit kerang juga. Nah, setelah selesai sudah dipindahkan pada kain flanel. Nah, akan lebih cantik lagi kalau diberi bingkai. Jangan lupa pada langkah ke-7, lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Dia awetkan. Kalau tidak pakai kaca, cuma seperti itu lama, yang pertama pasti kotor, berdebu, kan pasti tidak bagus. Kalau pakai kaca berarti dia tahan lama dan lebih bagus. Setelah dipajang pasti hati senang. Apalagi sahabat cerdas mengerjakan dengan penuh hati-hati, dengan penuh semangat, hasilnya baik, pasti hati menjadi senang. Nah, tugas yang terakhir ini membuat hiasan dari kulit kerang. Membuat kolase atau menempel ini bisa digantikan. Jadi tadi kulit kerang bukan cuma pakai kulit kerang, bisa digantikan dengan benda yang lain. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, biji-bijian, atau pakai kertas koran yang digunting kecil-kecil, atau kertas kado digunting kecil-kecil baru ditempelkan. Kalau gambar seperti kepala beruang berarti harus memakai mata, ya. Jadi bisa dibantu oleh orang tua sehingga kreativitas anak bisa diperhatikan juga. Dan Ibu rasa jika hal ini dibuat tidak terbuang percuma, tapi menjadi bahan tambahan hiasan atau gantungan mempercantik rumah, dalam rumah atau di kamar, di ruang tamu, bisa dibuat seperti ini. Dan sekali lagi Ibu minta orang tua tetap mendampingi anak untuk kegiatan-kegiatan belajar seperti ini, terutama bisa melihat bagaimana anak bisa berkreasi dan menghasilkan hasil yang baik. Dan dari sini juga orang tua bisa menilai, oh, anak saya punya keterampilan di mana yang lebih menonjol. Dan hal-hal seperti ini, untuk kondisi seperti ini, Ibu lihat banyak itu di medsos sudah ada penjualan online. Banyak kreasi-kreasi yang bisa dibuat menghasilkan uang. Dari kecil kita sudah bisa belajar untuk menghasilkan uang sendiri dengan cara seperti ini. Jadi keterampilan disampaikan oleh Ibu di hari ini bisa menjadi masukan baik bagi orang tua, bagi anak-anak atau sahabat cerdas. Dan hal ini juga bisa dipikir lebih lanjut, hal ini bisa menghasilkan uang. Nah, Ibu rasa kita punya pembelajaran untuk materi di hari ini boleh selesai. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, kita punya materi masih tetap berlanjut sampai subtema 4. Subtema 4 selesai kegiatan atau pembelajaran pada tema 8. Jadi minggu depan kita masih tetap ada dengan tema 8, subtema 4. Ibu mohon dari orang tua tetap mendampingi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran seperti ini agar mereka juga punya semangat. Karena kalau orang tua peduli, pasti hasil yang akan dicapai lebih baik. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai anak-anak, sebagai orang tua, kita sebagai para guru untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Terima kasih sahabat cerdas yang sudah boleh mengikuti pelajaran di hari ini, baik yang mengikuti lewat siaran radio maupun lewat siaran televisi. Satu lagi Ibu mau sampaikan, kalau materi yang hari ini Ibu sampaikan kurang begitu dipahami atau mau dilihat kembali, terutama untuk membuat kolase menempel ini, keterampilan ini bisa dibuka kembali pada channel YouTube BTKI Maluku. Jangan lupa ya, tiap hari Selasa pembelajaran dengan pembelajaran untuk sekolah dasar tiap hari Selasa. Dan kalau materi yang terlambat bisa dibuka kembali pada YouTube channel seperti yang Ibu sampaikan tadi, BTKI Maluku, dan bisa dilihat kembali materi-materi yang mungkin masih kurang dipahami atau tugas-tugas yang tadi disampaikan belum selesai dikerjakan, orang tua bisa mendampingi. Terima kasih sahabat cerdas untuk sudah bersama dengan Ibu Ita hari ini, baik menyaksikan pembelajaran lewat siaran radio maupun siaran televisi. Kita tetap punya semangat, tetap diam di rumah, mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari memutus mata rantai COVID yang sedang mewabah. Salam sehat, semoga kita tetap sukses, semoga kita tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih sahabat cerdas, sampai jumpa di minggu depan.
Silakan Kak Eca, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ita atas pembelajaran yang boleh diberikan di hari ini. Makasih juga Ibu Ita sudah mengingatkan bagi sahabat cerdas semuanya, jika ketinggalan dengan pembelajaran yang diikuti oleh Ibu Ita atau lupa soal-soal bahkan cara untuk pembuatan kolase yang tadi sudah dijelaskan, nah sahabat cerdas bisa langsung kunjungi channel YouTube balai kami, yaitu BTKI Maluku. Nah di situ dicari untuk hari ini ya sahabat cerdas, hari Selasa. Sahabat cerdas bisa langsung melihat pembelajaran ulang dari pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ita. Oke sahabat cerdas, nah itu ya sudah banyak ya pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ita. Tadi kalau tidak salah ada bahasa Indonesianya, bagaimana kita belajar tentang huruf besar, huruf kapital, penempatan huruf kapital pada suatu kalimat. Terus juga ada matematikanya juga. Kita menghitung banyaknya hari dalam seminggu. Terus ada juga ya diberikan beberapa soal baik itu matematika dan juga bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Ita bagi sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran lanjut di rumah. Jadi selepas ini jangan sampai main-main lagi. Ada beberapa soal yang diberikan, nah itu diberikan kesempatan ya dari Ibu Ita untuk mengerjakan ulang. Jadi dapat mengukur apakah sahabat cerdas paham atau tidak pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ita sendiri. Nah yang menariknya tadi pada pembelajaran terakhir kita diajarkan ya oleh Ibu Ita tentang membuat kolase. Jadi membuat hiasan dengan cara menyusun kerang dalam dengan caranya kolase ya Ibu. Iya, menempel. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, di waktu luang yang diberikan ya, jadi waktu libur yang ada di rumah yang diberikan oleh bagi sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran di rumah. Nah ini merupakan salah satu cara yang sangat baik dan efektif. Terus juga dapat menambah pengetahuan dan juga menambah kreativitas dari sahabat cerdas semuanya. Jadi sahabat cerdas semuanya bisa ya langsung melihat cara untuk membuat kolase yang tadi sesuai dengan pembelajaran Ibu Ita. Nah itu langsung dipraktekkan di rumah. Jadi diajak mama papanya sahabat cerdas semuanya untuk beli bahan-bahan untuk pembuatan kerajinan tersebut. Nah kayaknya juga itu bahan-bahannya tidak terlalu mahal ya sahabat cerdas. Jadi bisa langsung sahabat cerdas praktekkan di rumah. Nah itu juga tidak buang-buang waktu, karena dengan membuat itu bisa langsung sahabat cerdas menghias rumah sahabat cerdas. Kalau perlu juga menghias kamar sahabat cerdas semuanya. Mungkin kita bisa mengingatkan kembali, tidak selamanya kita mempergunakan kulit kerang, bisa juga seperti biji-bijian seperti yang tadi Ibu kita sampaikan, atau untuk supaya tidak mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli bahan-bahan seperti tadi. Kalau kulit kerang mungkin memang tidak terlalu mahal, tapi bisa kita memberdayakan bahan-bahan bekas di rumah, seperti kertas koran, kertas kado yang sudah pernah dipakai tidak dibuang. Jadi mungkin satu pesan lagi untuk orang tua Kak Eca, kalau di rumah bahan-bahan bekas yang masih bisa dipergunakan jangan dibuang, dirapikan, disimpan pada satu tempat, dan bisa dipergunakan membuat kolase seperti ini menjadi hiasan yang bagus, dan mungkin juga bisa menghasilkan uang untuk orang tua yang mau berkreasi, punya kreatif dan mau menghasilkan uang. Ya, seperti itu Kak Eca. Ya betul sekali. Jadi itu anjuran ya, ajakan dari Ibu Ita supaya kita jangan membuang barang-barang bekas, karena dengan barang bekas kita dapat membuat kerajinan-kerajinan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selain kerang, kalau dipikir kerangnya ini harus dibeli, dikeluarkan uang lagi, nah bisa diganti dengan menggunakan biji-bijian atau juga kertas koran bekas, atau juga
kertas kado ya Ibu? Iya. Iya, kertas kado. Jadi bagaimana kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh sahabat cerdas semuanya di rumah. Jadi itu dapat mengukur ya bagaimana sahabat cerdas bisa membuat sebuah kerajinan dengan barang-barang bekas juga. Betul kan Ibu Ita? Ya, betul sekali Kak Eca. Dan Ibu Ita berharap setelah ini pasti anak-anak punya semangat untuk mengerjakan. Pasti sudah bilang, Mama belikan dulu, beli alat dan bahan untuk kita kerjakan seperti ini, atau bisa mempergunakan bahan-bahan bekas yang tadi Ibu sampaikan. Iya, Dan betul ini sekali. satu hal positif dan baik untuk anak-anak berkreasi, sehingga anak-anak juga tidak merasa bosan untuk tetap tinggal dalam rumah hanya menonton televisi, main game dan sebagainya. Tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang membawa hasil yang lebih baik. Iya betul, karena sekarang itu lebih banyak ya Ibu Ita, kita lihat anak-anak lebih dominan meluangkan waktunya itu di depan HP Ya, saja, betul sekali. main game yang lebih banyak. Padahal Jadi itu kan kadang-kadang itu tidak baik untuk iya, mata. kesehatan dan matanya sebagainya. juga Iya. terganggu ya Ibu. Iya, Jadi betul, agak Kak Eca. baik itu bagi sahabat cerdas semuanya. Salah satu cara yang boleh Ibu Ita berikan tadi ya, membuat hiasan. Nah selain itu juga ada banyak kerajinan-kerajinan yang dibuat dari kerang. Nah nanti setelah ini Kak Eca akan bagikan beberapa kreasi kerajinan tangan yang terbuat dari kerang. Tapi sebelum itu Kak Eca juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya bagi Ibu Ita yang sudah Sama-sama, boleh Kak memberikan Eca. pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Jadi sahabat cerdas yang seperti yang tadi Ibu Ita sudah bilang ya, bahwa di hari Selasa pastinya Ibu Ita akan selalu ada bagi sahabat cerdas untuk menemani sahabat cerdas melakukan pembelajaran. Jadi khusus bagi siswa-siswi sekolah dasar, nah standby ya di hari Selasa untuk melakukan pembelajaran bersama dengan Ibu Ita. Oke Ibu Ita, makasih banyak. Sama-sama, Lain Kak kali Eca, jangan terima lupa ya kasih. untuk main-main lagi di studio kami. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Ita.